Baik, kita lanjutkan percakapan hadis ke 38 sampai 42 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ke 38 An Abi tentang 38 tentang wali Allah dan cara mendekatkan diri kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala qala man adalin waliyan faqad azantuhu fil harf wa man taqarraba ilayya abdi bisyain habba ilayya mimma taradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibba fa iza habatuhu kuntu ahul ladzi yasma'ul bihi wa basrahul ladzi yushiru bihi wa yadul lati wa yastihisu biha wa rijalhul lati yamsi biha wala in sa'alani la utiyannahu wala inista'azani la uzannahu rawahul Bukhari. Pengertian dari sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah kamu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengar yang ia mendengarnya, yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya ia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya ia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini menjelaskan kemuliaan para wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cara utama untuk niscaya Allah adalah dengan menunaikan amalan wajib terlebih dahulu, kemudian menyempurnakannya dengan amalan sunnah. Ketika Allah sudah mencintainya seorang hamba, seluruhnya panca indera dan anggota tubuhnya akan dijaga, dibimbing, dan doanya menjadi sangat mustajab. Selanjutnya hadis ke-39 tentang kekhalifahan yang dimanfaatkan, kehilafan yang dimaafkan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan niscaya wal mastukhrihu alih, rawahul Ibnu Majah dan Baihaqi. Artinya dari Ibu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan demi umatku kesalahan karena tidak sengaja, yaitu keliru, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini menunjukkan kemudahan dan luasnya rahmat Allah dalam syariat Islam. Seorang tidak berdosa jika melakukan perbuatannya dilarang secara tidak sengaja, benar-benar lupa, atau dalam kondisi dipaksa di bawah ancaman yang mengancam nyawa. Namun untuk hak semua manusia seperti merusak barang orang
merusak barang orang karena lupa, ganti rugi tetapi wajib ditunaikan. Selanjutnya hadis ke-40 tentang hiduplah di dunia sebagai perantau. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala ahadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salama bi nafsihi faqala kun fid dunya ka'annaka ghairibun au abiru sabil wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu in za'ama saita fala tandarhis sabah wa idza asbahta fala tantariril masa wa huzmin sihhatika lima raddika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW memegang pundakku lalu bersabda, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau seorang asing atau perantau atau seorang yang sedang menyeberangi jalan musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, jika engkau berada di sore hari janganlah menunggu datangnya pagi, dan jika engkau berada di pagi hari janganlah menunggu di datangnya waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah ini adalah tamparan halus agar kita tidak terlena dengan dunia. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, bukan tujuan akhir. Kita diajar untuk bersikap seperti musafir yang fokus mengumpulkan bekal amal saleh demi perjalanan pulang ke akhirat, dan dilarang untuk menunda amal kebaikan. Sekian hadis ini dulu, penjelasan hadis ini dulu. Nanti saya lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.